Dari saya, seperti apa yang kata Coach Patrick, kita sudah siap 100% dan kita sudah evaluasi dengan pertandingan kita melawan Australia dan kita akan menatap pertandingan bareng dengan sangat-sangat serius. Kita akan menunjukkan siapa kita di pertandingan berikutnya. Ya, jawaban dari saya mungkin kita tahu chemistry nggak bisa dibangun dalam 1, 2, 3 hari. Dan kalau kita lihat pertandingan Australia, kita banyak yang koreksi. Tapi kita nggak di sini tujuannya bukan seperti itu. Kita di sini tujuannya untuk menghadapi lawan selanjutnya. Jadi kita fokus lawan selanjutnya dan kita evaluasi apa yang ada lawan Australia dan ya kita mati-matian lawan Bahrain dan kita akan mendapatkan 3 poin. Ada tambahan? Ya, sebagai pemain pastinya saya optimis, khususnya saya sebagai pemain. Ya kita hadapi pertandingan step by step, kita mati-matian setiap pertandingan dan kita menangkan setiap pertandingan. Kita nggak ada tujuan untuk seri, nggak ada tujuan untuk kalah juga. Kita harus menangkan semua pertandingan. That's it. Yeah, so the question is in regard. Ya kita harus optimis dari pemain. Kita sempat ada meeting bareng dari sebagai pemain, as a player. Dan ya saya sebagai pemain juga bisa melihat bahwa pemain sangat optimis dan sangat positif untuk pertandingan besok dan mereka sangat-sangat tidak sabar juga untuk menantikan pertandingan besok dan ya kita akan mati-matian dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Despite the results from the previous. Thank you. Okay, thank you. Finish. Thank you. How to manage and maintain the team during the fasting in Ramadan, and the second is how is your opinion about the Indonesian national team at this moment, because in every match day there always be the new players. Now we have 4 new players. Maybe the squad will be big difference than the last meeting in Manama. So how do you think also about the squad of Indonesia at this moment and the new coach Patrick Kluivert? Thank you. Thank you so much. When you ask me about Ramadan time, come on, this is the time for enjoying. This is holy month for all Muslim people, and you are enjoying like my boys enjoying. Doesn't mean anything wrong for us. Just we are happy to be during this holy month. My boys he will be ready, like your boys will be ready. That means everything is okay. I'm happy also to be part of the Ramadan time. Holy months for every one of us. Another question was about new players in, Habibi, I must say, I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. Every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from... Wallah, Habibi, you have 300 million people and you are bring players from Holland, Habibi. Okay, that's good, but we respect them too much and believe me, I don't take care about this game, what you play against Australia. This is not really picture of your team. We know that we are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Maybe last question. Yes, alhamdulillah. Lagi dan lagi FIFA bantu timnas Indonesia dengan tunjuk wasit yang pernah untungkan Garuda, penyebab bisa lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Bisakah skuad timnas Indonesia manfaatkan ini dan raih kemenangan gemilang di GBK? Keputusan besar harus dilakukan. Tim pelatih tegas coret 5 pemain termasuk Nathan Chu Aon untuk laga versus Bahrain besok malamkah? Setelah dikonfirmasi daftar 23 pemain timnas Indonesia bakal diumumkan pada tanggal ini. Simak ini dia info lengkapnya. Tegas dan keras. Manajer timnas Pak Sumarji tegaskan sudah saatnya Indonesia petik hasil dengan wajib menang versus Bahrain besok malam.
Tak ada lagi namanya proses target kita masuk Piala Dunia. Jelas. Mampukah dengan tim pelatih ini bisa terwujud? Yes, kabar gembira hampiri Garuda. Gelandang Jepang indikasikan bantu timnas Indonesia bisa naik posisi 3 klasemen grup C, asalkan penuhi satu syarat ini di laga versus Bahrain. Mampukah tim pelatih dan seluruh pemain wujudkan misi besar ini? Breaking news kejutan besar. Coach Patrick Kluivert berikan kabar mengejutkan soal Miliano Jonathans ke Jakarta untuk lihat laga timnas Indonesia versus Bahrain. Benarkah akhirnya Miliano bakal jadi bagian dari skuad Garuda dalam waktu dekat? Kiper, sombong Bahrain blunder besarkah? Mendadak di luar dugaan keceplosan ngomong gini di hadapan media. Indonesia harus bisa manfaatkan kecerobohan besarnya. Apa itu? Ini baru top Marco top. Tekad tinggi seorang Joy Pelupesi bahwa timnas Indonesia menang meyakinkan versus Bahrain besok malam. Satu hal ini jadi penyemangat besar. Akankah ia dimainkan dan menjadi pembeda di laga krusial ini? Keputusan besar harus dilakukan. Tim pelatih tegas coret 5 pemain termasuk Nathan Chu Aon untuk laga versus Bahrain besok malamkah? Setelah dikonfirmasi daftar 23 pemain timnas Indonesia bakal diumumkan pada tanggal ini. Simak info lengkapnya. Pelatih Patrick Kluivert akan mengumumkan daftar 23 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025. Daftar ini akan dirilis beberapa jam sebelum pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini skuad Garuda berisi 28 pemain setelah Mees Hilgers dipulangkan ke Belanda karena cedera. 28 pemain ini sudah menjalani latihan bersama di Stadion Madia Jakarta pada Minggu malam kemarin. Patrick Kluivert akan mengevaluasi kondisi terakhir para pemain sebelum menentukan daftar 23 nama final. 5 pemain harus dicoret agar sesuai dengan regulasi pertandingan. Siapa saja yang kemungkinan dicoret? Menurut prediksi, 5 pemain yang berpotensi tersingkir adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Nathan Chu Aon, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Kelima pemain di atas kemungkinan besar tersingkir karena kalah bersaing dengan nama-nama lain yang lebih kompetitif dan bermain buruk di laga sebelumnya. Patrick Kluivert kemungkinan akan memakai trio back tangguh, yakni Jay Itzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner dari 6 pertandingan mereka tampil bersama sebagai starter. Timnas Indonesia mencatatkan 5 clean sheet. Prediksi 23 pemain Timnas Indonesia versus Bahrain. Kiper Martin Paes, Hernando Ari, dan Emil Audero. Back Jay Itzas, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James Shaine Patinama dan Justin Hubner.
Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, dan Liano Reijnders penyerang, Rafael Struijk, Ole Romani, Ragnar Oratmangoen, dan Septian Bagaskara. Dengan skuad ini, timnas Indonesia siap menghadapi Bahrain dalam pertandingan penting yang akan menentukan peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah. Lagi dan lagi FIFA bantu timnas Indonesia dengan tunjuk wasit yang pernah untungkan Garuda, penyebab bisa lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Bisakah skuad timnas Indonesia manfaatkan ini Van raih kemenangan? Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menunjuk wasit asal Tajikistan Sadulov Gulmurodi untuk memimpin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gulmurodi tidak akan bekerja sendirian. Ia akan dibantu oleh dua asisten wasit, yaitu Hasan Karimov dan Farkod Kuralov, serta ofisial keempat Sayodjon Zainidinov. Semua perangkat pertandingan ini berasal dari Tajikistan. Selain itu, dua petugas Video Assistant Referee atau VAR berasal dari Uni Emirat Arab, yakni Mohamed Obaid Khadim dan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Alu. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Sadulov Gulmurodi bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia sudah 3 kali memimpin pertandingan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Salah satu momen penting yang ia pimpin adalah saat Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di fase grup. Pada laga itu, Gulmurodi memberikan hadiah penalti yang sukses dieksekusi oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, ia juga bertugas sebagai ofisial keempat dalam 2 laga lainnya, yaitu saat Indonesia menghadapi Irak dan Jepang di Piala Asia 2023. Penunjukan wasit untuk laga ini menjadi perhatian setelah pertemuan sebelumnya antara Indonesia dan Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Saat itu wasit Ahmed Al-Kaf dianggap membuat keputusan kontroversial karena memberikan perpanjangan waktu yang melebihi durasi yang semestinya. Laga Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung pada Selasa besok malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini Indonesia menempati peringkat keempat grup C, sementara Bahrain berada di posisi kelima. Hanya 2 tim teratas di grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat masih berkesempatan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Breaking news kejutan besar. Coach Patrick Kluivert berikan kabar mengejutkan soal Miliano Jonathans ke Jakarta untuk lihat laga timnas Indonesia versus Bahrain. Benarkah akhirnya Miliano bakal jadi bagian dari skuad Garuda dalam waktu dekat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menanggapi kabar mengenai Miliano Jonathans yang dikabarkan akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan laga Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Rumor ini pertama kali muncul setelah ayah Jonathans Deko mengunggah foto jadwal penerbangan ke Jakarta di akun Instagramnya akhir pekan lalu. Postingan tersebut memunculkan spekulasi bahwa Jonathans dan keluarganya datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, Kluivert menegaskan bahwa ia belum mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut. Saya belum dengar apapun mengenai hal itu ke Jakarta. Saya belum mendengar soal Miliano Jonathans. Jadi saya harus fokus ke hasil melawan Bahrain dan itu prioritas utama saat ini, ujar Kluivert di Stadion Madia. Miliano Jonathans adalah gelandang serang berusia 20 tahun yang bermain untuk FC Utrecht. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek ayahnya yang diketahui berasal dari Depok. PSSI sebelumnya telah berusaha menaturalisasi Jonathans agar bisa memperkuat timnas Indonesia.
Namun, mantan pemain Vitesse Arnhem ini mengaku masih belum ingin mengambil keputusan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka PSSI mengetuk lagi. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan, ungkap Jonathans. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan telak dari Australia, skuad Garuda wajib meraih kemenangan melawan Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Kluivert tetap optimistis dan meminta para pemain untuk fokus menghadapi Bahrain dengan semangat positif. Jika Anda lihat laga melawan Australia, saya pikir kami bermain sangat bagus di 20 menit awal. Sekarang kami harus fokus ke Bahrain, memiliki pemikiran positif dan meraih hasil bagus melawan Bahrain, kata Kluivert. Kiper, sombong Bahrain blunder besarkah? Mendadak di luar dugaan keceplosan ngomong gini di hadapan media. Indonesia harus bisa manfaatkan kecerobohan besarnya. Apa itu? Syed Mohamed Jaffer, kiper tim nasional Bahrain dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya siap mengalahkan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan bertanding melawan Indonesia dalam laga ke-8 Grup C yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam besok. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim karena hasil pertandingan akan berpengaruh besar dalam peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Baik Indonesia maupun Bahrain sama-sama mengalami hasil buruk di laga sebelumnya. Bahrain kalah dari Jepang dalam pertandingan yang berlangsung di Tokyo 20 Maret 2025. Indonesia juga mengalami kekalahan telak dari Australia dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Akibat kekalahan ini, kedua tim harus segera bangkit jika ingin tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Bahrain telah melakukan persiapan maksimal sebelum menghadapi skuad Garuda. Syed Mohamed Jaffer mengungkapkan bahwa Bahrain sudah menjalani persiapan dengan sangat baik. Persiapan kami berjalan seperti biasa. Kami memahami situasi kami, situasi Indonesia, dan tim lain di grup, ujar Jaffer kepada awak media. Kami mempersiapkan setiap pertandingan secara terpisah, dan hingga saat ini persiapan kami sangat baik, tambahnya. Selain itu, Bahrain tidak mengalami kendala dalam beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Cuacanya hampir mirip dengan negara kami, jadi tidak ada masalah. Bermain dalam kondisi seperti ini memang tidak mudah, tetapi kami bisa beradaptasi, jelasnya. Saat ini Bahrain dan Indonesia berada dalam situasi yang hampir sama di klasemen grup C. Indonesia berada di posisi keempat dengan 6 poin. Bahrain menempati peringkat kelima dengan poin yang sama 6 poin. Karena itu Jaffer menilai pertandingan ini akan berjalan sangat ketat karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin. Kami memiliki 6 poin, Indonesia juga memiliki 6 poin. Kami menghadapi ujian yang sama, ungkapnya. Semua orang ingin meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang sulit. Kami akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan 3 poin ini, tegasnya. Dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi, Bahrain siap memberikan perlawanan sengit kepada timnas Indonesia di GBK. Ini baru top Marco Top. Tekad tinggi seorang Joy Pelupesi bahwa timnas Indonesia menang meyakinkan versus Bahrain besok malam. Satu hal ini jadi penyemangat besar. Akankah ia dimainkan dan menjadi pembeda di laga krusial ini?
Joey Pelupesi, gelandang baru Timnas, mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 31 tahun ini baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025 dan langsung dipanggil ke skuad Garuda untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Bagi Pelupesi, ini adalah perjalanan terjauh yang pernah ia lakukan sepanjang karirnya. Ia menempuh hampir 17.000 km dari tempat tinggalnya ke Sydney untuk membela Indonesia. Perjalanan ini bahkan belum termasuk rute Sydney-Jakarta untuk laga melawan Bahrain. Sayangnya di pertandingan melawan Australia, Joey belum mendapat kesempatan bermain. Indonesia kalah dari Socceroos dalam laga tersebut. Meski begitu, ia tetap merasa bangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bepergian sangat jauh kali ini, ujar Pelupesi dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Saya pikir perjalanan ini sudah menjelaskan semuanya, karena saya sangat bangga bisa berada di sini, mewakili negara saya, dan menjadi bagian dari tim. Pelupesi merasa diterima dengan baik di dalam skuad Garuda. Suasana tim yang penuh antusiasme membantunya beradaptasi lebih cepat. Ia berharap bisa menjadi kepingan baru yang membantu tim meraih hasil positif. Tim ini sudah lama bersama dan saya harap saya bisa menjadi tambahan yang bermanfaat, ujarnya. Saat ini atmosfer di tim terasa luar biasa. Semua orang membantu saya. Saya harap perjalanan jauh ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi semua orang, tambahnya. Indonesia harus menang melawan Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat grup C dengan 6 poin. Kemenangan akan membuat Indonesia semakin dekat dengan targetnya untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi. Joey Pelupesi siap memberikan segalanya demi hasil terbaik bagi Timnas Indonesia. Yes, kabar gembira hampiri Garuda. Gelandang Jepang indikasikan bantu Timnas Indonesia bisa naik posisi 3 klasemen grup C, asalkan penuhi satu syarat ini di laga versus Bahrain. Mampukan tim pelatih dan seluruh pemain wujudkan misi besar ini? Gelandang Timnas Jepang Daichi Kamada memberikan kabar baik yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia dalam upaya naik ke peringkat ketiga klasemen grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamada mengisyaratkan bahwa Jepang akan tetap bermain serius saat menghadapi Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung di Saitama Stadium pada Selasa sore besok waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jepang berhasil mengalahkan Bahrain di stadion yang sama pada 20 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Kamada mencetak salah satu gol, sementara gol lainnya disumbangkan oleh Takefusa Kubo. Kemenangan itu memastikan Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Daichi Kamada menilai Arab Saudi sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Ia mengakui bahwa tim asuhan Hervé Renard memiliki penguasaan bola yang baik, tetapi Jepang akan berusaha untuk mendominasi permainan. Menurut saya, Arab Saudi jelas merupakan salah satu tim terbaik di Asia, kata Kamada dikutip dari Nikkan Sports. Saat kami bermain melawan mereka, saya mendapat kesan bahwa mereka sering menguasai bola dalam waktu yang lama. Jadi, jika kami bisa bertahan dengan baik sebagai tim dan terus menguasai bola, saya harap kami bisa menunjukkan performa terbaik sebagai tim nasional, ujarnya. Sikap serius Jepang dalam laga melawan Arab Saudi membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk memanfaatkan situasi. Jika Jepang menang atas Arab Saudi, maka skuad Garuda harus meresponsnya dengan meraih kemenangan melawan Bahrain. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta besok malam.
Jika Indonesia berhasil meraih 3 poin dan Arab Saudi kalah dari Jepang, maka poin kedua tim akan sama, yakni 9 poin. Dengan demikian, Indonesia berpeluang naik ke peringkat ketiga klasemen grup C, yang dapat menjadi langkah penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Tegas dan keras. Manajer Timnas Pak Sumarji tegaskan sudah saatnya Indonesia petik hasil dengan wajib menang versus Bahrain besok malam. Tak ada lagi namanya proses, target kita masuk Piala Dunia. Jelas. Mampukah dengan tim pelatih ini bisa terwujud? Timnas Indonesia harus meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa para pemain harus berjuang maksimal dan memberikan yang terbaik demi kemenangan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada Selasa besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menghadapi laga ini dengan catatan kurang baik setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak dari Australia. Oleh karena itu, kemenangan atas Bahrain menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim. Sumarji menyampaikan pesan motivasi kepada para pemain agar berjuang habis-habisan demi Indonesia. Kita berada di sini untuk Garuda. Yang kalian perjuangkan selain keluarga adalah Indonesia. Di laga melawan Bahrain besok, kalian harus membela merah putih. Bertarunglah, berjuanglah, pertahankan Garuda, pertahankan merah putih agar tetap berkibar di dunia. Kita semua adalah keluarga, harus saling menguatkan dan bekerja bersama. Tujuan kita hanya satu, yaitu menang, ujar Sumarji dikutip dari YouTube resmi PSSI. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 6 poin, tertinggal 3 angka dari Arab Saudi yang menempati posisi ketiga. Selain itu, Indonesia memiliki poin yang sama dengan Bahrain dan Cina, yang masing-masing berada di posisi kelima dan keenam. Kemenangan atas Bahrain akan sangat penting untuk menjaga peluang Timnas Indonesia melaju ke fase berikutnya dan tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026.